Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kembali lagi kita di podcast RSUD Kota Bogor. Hari ini kita kedatangan narasumber Dr. Bambang Agustian SPPD Vinasim yang akan membahas mengenai kesehatan ginjal ya dok ya. Karena hari ini kebetulan adalah Hari Ginjal Sedunia atau WKD World Kidney Day. Nah kita hari ini mau bahas tentang bagaimana sih menjaga kesehatan ginjal selama menjalani puasa Ramadan. Nah dok, kita taunya gimana ginjal kita tuh sehat tuh apa sih dok? Terus ada nggak sih tanda-tanda atau gejala yang menggambarkan penyakit ginjal gitu dok? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Dr. Diah Nyoman atas kesempatannya. Terima kasih para hadirin sekalian yang menyaksikan live YouTube dari RSUD Kota Bogor. Hari ini memang kita menyambut Hari Ginjal Sedunia ya dok. Terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini mungkin kita berbagi sharing mengenai masalah ginjal terutama di bulan Ramadan. Mengenai pertanyaan pertama tadi adalah bagaimana kita tahu ya ginjal kita itu sehat atau tidak. Ya. Sebenarnya kita banyak parameternya, tapi secara awam, secara umum kita mengetahui ginjal kita itu sehat minimal dari karena ginjal itu memproduksi urin ya dok ya. Kita lihat dari urin kita dulu. Misalnya kita urinnya ini saya lancar nggak ya pipisnya atau buang air kecilnya, tersendat-sendat tidak, atau kok saya sehari cuma sekali pipisnya, atau kok saya sering sekali setiap setengah jam pengen pipis. Nah itu mungkin ada tanda-tanda kelainan. Baik kelainan ginjal itu sendiri atau penyakit-penyakit sistemik seperti misalnya ada gangguan dari diabetes atau penyakit jantung. Nah, secara umum itu tadi. Terus kita lihat juga dari warna urinnya. Dari warna urinnya itu melihat apakah kita terrehidrasi dengan baik atau tidak. Kalau misalnya kita kencing sangat keruh gitu ya, keruh sekali warnanya coklat tua kayak teh tua. Nah itu mungkin kita kurang cairan dokter, kurang cairan, minum kita kurang atau kita saat kondisi dehidrasi. Terutama sekali pada kondisi kita saat ini bulan Ramadan ya, kita berpuasa mungkin wah kencing kita kok keruh sekali, nah itu mungkin kita dehidrasi. Makanya kita harus mengkonsumsi cairan yang cukup, yang adekuat, yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kurang lebih kan memang rata-rata 2 liter per hari ya. Terus kita lihat lagi warna kekeruhannya itu ada levelnya. Kalau memang dia masih kuning keruhnya tidak terlalu, ya mungkin kita sedikit kekurangan cairan. Atau kuning jernih, yaitu kita mungkin sudah cukup, tapi mungkin perlu direhidrasi lagi atau minum cairan lagi. Yang paling baik adalah kuning jernih, ya. Bukan kuning jernih, maksudnya jernih. Ya, bukan kita bilang putih. Kalau putih kan ada warna, harusnya jernih gitu. Nah itu yang paling baik. Terus tanda-tanda lain dari adanya gangguan ginjal adalah misalnya kita mungkin bisa kalau orang udah gagal ginjal nih yang stadium akhir, dia akan tubuhnya sembab-sembab, bengkak semua, terus mungkin sesak bisa, mungkin juga dia karena ginjal itu salah satu pembantu untuk memproduksi sel darah merah, kita kelihatan dia pucat ya gitu-gitu. Nah itu tadi secara awam dok. Secara awam ya. Ya dok, tadi kan sudah dibahas juga mengenai cara minum 2 liter per hari itu ya tadi ya dok. Nah kalau sekarang nih kondisinya kan bulan Ramadan nih dok. Nah gimana tuh cara kita ngatur di si 2 liter per harinya itu ya dok ya? Iya. Memang kalau kondisi kita bulan Ramadan kita kan sangat terbatas ya waktu minumnya. Mungkin kita bisa atur dengan cairan tadi. Ya kurang lebih 2 liter itu kalau gelas yang sedang itu 7-8 gelas ya. Ya mungkin saat berbuka puasa kita mungkin mulai dulu dengan 1 gelas air, terus setelah buka puasa atau setelah sholat maghrib kita mungkin 1 gelas lagi. Nah setelah itu antara maghrib sampai kita istirahat tidur malam, sebelum kita tidur itu mungkin kita bisa 3 gelas lagi. Nah saat sahur itu mungkin 2 gelas atau 3 gelas semaksimalnya, mungkin 1 gelas sebelum sahur atau 1 gelas sesudah sahur. Tapi kalau kebanyakan juga kan kita nanti akan rasanya begah gitu ya dok ya, akan bloating, akan tidak nyaman juga. Tapi ya kita senyamannya mungkin ya kurang lebih 2 liter itu dalam saat dari buka sampai sahur itu ya seperti itu. Kurang lebih 8 gelas. Iya.
ya. Oke, Dok, terus bagaimana sih sekarang dokter ada nggak tips and trik mencegah penyakit ginjal supaya nih sahabat sehat RSUD juga terhindar dari penyakit ginjal itu? Baik, terima kasih Dokter Dia. Sangat banyak ya bertanya mungkin pasien-pasien, dok gimana ya biar ginjal saya sehat, biar kita tuh bisa produktif terus sampai tua, ginjal kita nggak ada masalah, karena takut ngelihat pasien-pasien yang harus cuci darah. Yang pasti adalah modifikasi gaya hidup atau lifestyle modification. Semua penyakit metabolisme atau contohnya darah tinggi dan penyakit gula itu diawali dengan lifestyle modification atau modifikasi gaya hidup, yaitu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang bagaimana dulu? Yang pertama, kita harus istirahat yang cukup. Yang pasti istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam per hari. Yang kedua adalah olahraga yang teratur ya. Olahraga yang teratur itu teratur. Saya kan banyak jalan, Dok. Saya kan banyak ibu rumah tangga kan mondar-mandir. Itu bukan termasuk olahraga ya, Dok ya. Kadang kan pasien seperti itu ngomongnya. Saya banyak kegiatan, Dok. Itu adalah daily activity lain dengan olahraga. Jadi olahraga adalah 30-40 menit, 4-5 kali per minggu minimal ya. Jadi per minggu ya, bukan sebulan sekali car free day ya, jalan kaki, tapi habisnya beli bakso yang banyak, beli mie ayam. Ya, bukan nggak boleh, tapi itu kan sesekali mungkin ya. Terus tadi makan makanan yang bergizi, yang seimbang ya. Kalau zaman dulu bilangnya 4 sehat 5 sempurna, tapi kan sekarang namanya gizi yang seimbang, yang sehat, yang seimbang. Cakupan protein, karbohidrat, lemaknya. Dan kurangin konsumsi garam ya, konsumsi garam, mecin, asin-asin itu harus kita batasin ya. Kalau mau simpelnya itu seujung sendok kecil per hari ya. Kalau mau simpelnya, kita kan mau gram-gramin itu kan agak susah juga ya. Jadi kurang lebih segitu maksimal sehari. Terus juga yang merokok, stop merokok ya, hindari minuman alkohol ya, itu tadi. Terus selanjutnya adalah kita memperbaiki, misal pasien yang udah ada darah tinggi, yang ada penyakit gula, itu harus dijaga tensinya dengan obat-obatannya mungkin harus teratur. Terus diabetesnya dijaga, gulanya, makannya harus yang dijaga, dan obat-obatannya juga harus jaga. Dan yang terakhir adalah kita harus mengkonsultasikannya ke dokter atau praktisi-praktisi klinis yang harus kita rutin mungkin ya. Kalau ada keluhan atau apa, kita konsultasikan. Jangan kata teman, kata ini, saya harus ini, bukan sehat malah jadi penyakit. Ya. Oke. Nah, tadi menarik sekali ya, ada tentang olahraga, Dok. Olahraga apa sih yang dianjurkan nih, Dok, untuk kita tuh ngindarin supaya sehat nih ginjal kita, sehat badan kita tuh, apa aja sih olahraga yang dianjurin? Terus sekarang ini kan bulan Ramadan, berarti harusnya kita nggak stop olahraga nih ya, Dok nih. Nah, tipsnya apa nih, Dok, olahraga di bulan Ramadan? Ya, baik, terima kasih. Ya, kalau olahraga semua baik ya, tapi tergantung kita, umur kita, terus dan kembali lagi kita harus rutin melakukan olahraga itu. Kita akan melaksanakan dia rutin atau kita akan istiqomah gitu ya dalam melakukan olahraga tersebut bila kita menyenanginya atau menjadikan itu suatu hobi ya. Ya terserah kita olahraganya apa. Kita suka jalan pagi, jalan cepat, oke. Kita suka lari, oke. Kita suka berenang, senam atau ke pusat-pusat kebugaran, silakan. Yang penting itu harus rutin. Yang sebelumnya saya bilang itu 4-5 kali per minggu, mungkin 30-45 menit. Atau kalau memang mau dikurangin bisa 1 jam, tapi kita mungkin seminggu cuma 3 atau 4 kali. Itu intensitasnya. Dan olahraga yang bagaimana ya saat kita bulan puasa, biasanya pada istilah anak sekarang tuh apa, Dok? Mager ya. Mager. Udah puasa, cuaca seperti pagi ini. Hujan, banyak sekali alasannya kan. Aduh hujan, aduh capek, aduh lagi lemes nih puasa. Sebenarnya tidak menjadikan alasan gitu. Memang bulan Ramadan kita harus tetap melakukan aktivitas fisik, tapi yang low to middle range ya, maksudnya intensitinya yang low, jangan sampai yang berat, karena itu akan nanti membuat kita juga dehidrasi, karena kita butuh cairan, karena saat berpuasa kan kita tidak mengkonsumsi cairan ya, namanya juga berpuasa. Dan yang baiknya dilakukan itu masing-masing orang berbeda. Ada yang sukanya misalnya pagi
setelah sahur jalan pagi, silakan, karena kan itu udara juga masih belum terik, tidak menghasilkan banyak keringat yang terlalu berlebih gitu ya, karena kita masih sejuk udaranya. Atau yang bisanya yang menjelang buka puasa itu sebenarnya yang cukup direkomendasikan juga, karena kan maaf yang kita agak obesitas atau overweight itu kondisinya lagi kadar gula yang sangat turun ya. Kita melakukan intensitas olahraga yang ringan itu akan membakar kalori yang akan diambil dari lemak-lemak kita. Jadinya akan lumayan tuh untuk teman-teman kita yang mau diet gitu ya. Atau bisa juga olahraganya setelah kita mendapat asupan energi, yaitu adalah setelah kita buka puasa. Tapi jangan juga habis buka puasa langsung kita olahraga kan, gumuh gitu ya. Kalau kita bilang karena udah habis makan, mungkin habis sholat isya, terawih, mungkin 1 jam, mungkin kurang lebih jam 8:30 atau jam 9 kita bisa melakukan olahraga. Mungkin di rumah saja gitu ya, nggak perlu ke pusat kebugaran atau ke tempat-tempat yang tempat olahraga. Bukan berarti nggak boleh, tapi maksudnya membuat simpel saja itu bisa di rumah gitu ya. Jadi tetap dilakukan ya. Jadi yang mager anak sekarang itu nggak mager lagi ya Dok. Jadi nggak ada alasan kita bulan Ramadan ya Dok ya. Baik. Dok, tadi kan ada juga yang dibahas sebelumnya itu tips mencegahnya itu adalah kendalikan tekanan darah. Tadi yang mengendalikan tekanan darah bagi pasien-pasien. Mungkin ada yang sudah menderita atau yang belum. Nah, Dok, gimana sih cara mengendalikan tekanan darah, Dok? Oh iya, tekanan darah itu sangat sulit ya dikendalikan. Kalau orang kita bilang, wah ini tensinya tinggi nih, marah-marah terus, sebenarnya bukan itu juga sih ya, karena memang hipertensi itu paling banyak adalah hipertensi esensial, yang karena penyebabnya adalah yang kita tidak ketahui, terutama adalah penyebab daripada faktor keturunan. Biasanya genetik ya sudah dia mau jadi hipertensi saat itu langsung jadi hipertensi saja, udah karena faktor usia, penambahan usia. Tapi yang penting adalah kita mengendalikan gula darah itu yang pertama, ya itu tadi, pola hidup sehat. Yang utama adalah lifestyle modification. Dijaga makanannya, yang konsumsi garamnya itu dikurangin ya. Saya bilang tadi asin-asin, mecinnya dikurangin. Terus konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi lemak, tinggi kolesterol, minyak-minyak. Karena itu akan menyebabkan kekentalan darah, menyebabkan plak yang tinggi di dalam pembuluh darah kita, merusak pembuluh darah. Dengan tekanan yang darah tinggi akan menyebabkan jadi resiko penyakit stroke, gagal ginjal makin jadi. Terus tadi olahraga yang udah pasti ya, kita harus istirahat juga yang cukup, dan konsumsi obat darah tinggi sesuai dengan anjuran dokter kita. Jadi bukan anjuran dari bukan tidak mengesampingkan tetangga, teman atau apotik, karena pasien sering saya lanjut obat sendiri dok, beli sendiri ke apotik gitu ya. Jadi itu hal yang salah gitu ya. Jadi harus semuanya dikonsultasikan ke praktisi medis yang berkompeten di bidangnya gitu dok. Ya. Dok, baik. Dok, yang tadi kan kita ada pertanyaan dari YouTube nih dok. Kita selang dulu ya dok ya. Dari YouTube ya. Selamat pagi dokter, izin bertanya, apakah boleh pasien dengan gangguan ginjal berpuasa? Oh baik. Oh ya, ini sering sekali ditanyakan dan pasien-pasien saya juga banyak. Tergantung lagi tadi ya, misalnya pasien dengan gangguan ginjalnya seberapa berat ya. Kalau pasien memang sudah rutin cuci darah ya, dan tidak dalam kondisi akut seperti misalnya sesak atau anemia berat, mual muntah hebat, dan kondisinya stabil saja, tidak ada tanda-tanda yang akutnya, ya dipersilakan. Pasien-pasien saya tanyakan banyak yang, oh saya tetap puasa dok gitu ya, tapi ya sekuatnya pasien tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya pasien yang misalnya belum menjalani cuci darah, tapi dia sudah memang, oh ibu sudah ada gangguan ginjal, mungkin CKD atau gagal ginjal grade 2, 3, misalnya yang urium kreatininnya sudah mulai meningkat, itu kita boleh melakukan puasa, tapi kita melakukan observasi gitu ya. Observasi kalau memang setelah melakukan puasa itu tadi keluhannya kok menjadi mual muntah atau sesak atau apa, jadi pasiennya apakah kekurangan cairan, tapi bisa juga kelebihan cairan karena apa, faktor dari misalnya buka puasanya terlalu banyak minumnya karena haus tadi kan,
atau saat sahur mungkin kekurangan minum, kurang cairan jadi bentuknya dehidrasi. Nah, kita harus observasi. Tapi dikatakan dari jurnal-jurnal itu banyak penelitian pasien-pasien yang sudah memiliki gangguan ginjal itu kadar ureum kreatinin setelah melakukan puasa itu dikatakan terdapat perbaikan gitu loh ya. Perbaikan ya. Perbaikan. Jadi asal dengan puasa yang baik dan benar tadi ya. Jadi begitu. Nah, tapi kalau misalnya pada pasien-pasien misalnya dia dapat tanda-tanda yang saya bilang tadi, apakah akut dehidrasi, dia sesak atau apa, atau memang kita evaluasi ureum kreatinin atau fungsi ginjalnya meningkat, ya mungkin ditunda dulu untuk melakukan puasanya. Ditunda ya, lebih baik mungkin konsultasikan Ya, juga baik ya. Tadi kembali ke dokternya Dokter konsultasi. untuk konsultasi. Baik, dokter ada lagi nih dok dari peserta YouTube ya dok ya. Selamat siang dokter. Ya. Mohon izin bertanya, apakah keseringan duduk dapat mempengaruhi kinerja ginjal kita dan apakah bisa merusak ginjal dokter? Katanya. Waduh, keseringan duduk ya. Keseringan Selamat duduk. siang. Kita duduk terus nih. Betul. Apalagi teman-teman yang bekerja di kantoran yang di depan laptop atau depan komputer ya sering duduk ya. Sebenarnya itu merupakan bukan pencetus dari penyakit ginjal ya. Kebanyakan sakit ginjal karena gangguan-gangguan daripada baik primer dari ginjal sendiri atau dari gangguan dari metabolismenya. Seperti misalnya penyakit darah tinggi yang paling banyak adalah dan diabetes. Dua penyakit itu tadi yang penyumbang paling banyak untuk penyakit ginjal. Sisanya adalah gangguan-gangguan akut misalnya dari keracunan makanan, keracunan obat, atau penyakit-penyakit primer seperti autoimun dari pasien itu sendiri. Tapi kalau duduk ya sepertinya tidak ya, selama ini tidak ada mempengaruhi kinerja ginjal kita, tapi lebih ke otot, persendian kita ya. Jadi ya kita memang tidak boleh ya berlebihan terlalu lama. Mungkin rekan-rekan yang bekerja ya dalam waktu 1 jam itu kita harus ada set stretching ya. Jadi pergerakan sendi dan tempat duduk pun harus yang sesuai, yang ergonomis gitu. Jadi tidak mengganggu otot, sendi dan persarafan kita gitu. Mungkin kalau duduknya nggak minum kali ya dok ya, bisa jadi yang ngerusak ginjal ya dok ya, karena duduk terus lupa minum ya dok. Kayak tadi kita harus lihat juga urin kita, oh saya lupa minum nih, kita minum. Jadi kita kontrol sederhananya itu ngelihat urin aja yang paling sederhana ya dok ya. Urin. Saat berpuasa juga gitu, mungkin kan kita nggak minum gitu, tapi kita lihat kan kita saya mau istirahat dulu nih, saya pengen ke belakang, nah kita lihat urin kita, mungkin makin siang atau sore urin kita memang mungkin makin keruh, tapi tidak sampai keruh sekali yang saya bilang tanda dehidrasi tadi. Kalau sampai pekat, coklat tua, ya itu berarti kita udah dehidrasi sama sekali. Tergantung lagi tadi keluhan kita. Kalau kita sampai lemes sekali atau apa ya mungkin kita harus membatalkan puasa. Tapi kalau tanggung-tanggung sudah makan dulu. Lanjutkan aja ya. Tapi kita malamnya lebih hidrasi tubuh kita dengan cairan yang lebih baik. Ya. Baik, terima kasih dok. Dok, kayaknya ini antusias yang lihat kita di YouTube nih dok. Ada lagi pertanyaan dok. Pagi dokter, mohon izin bertanya. Saya sering terbangun pada malam hari ingin kencing. Terkadang juga ditambah pada saat subuh. Apakah itu menunjukkan saya ada gangguan ginjal? Oh iya, baik, terima kasih. Memang saya bilang tadi frekuensi kita buang air kecil itu ada ukurannya dok ya. Jadi kalau minimal itu 0,5 ya, 0,5 ke atas, 0,5 cc per kilogram berat badan per jam gitu. Jadi misalnya kalau kayak saya nih agak berat nih 80 kilo kali 0,5 berarti saya urinnya minimal 40 cc per jam. Ya, jadi tapi banyak faktor lagi yang menyebabkan kita banyak kencing. Misalnya kita minumnya terlalu banyak, tengah malam bisa kita pengen kencing-kencing terus. Jadi disarankan memang 2 jam sebelum tidur itu. Tapi kita kadang nggak tahu ya kita akan mau tidurnya kapan. Kan depan TV udah ketiduran. Ya, tapi ya kita akan tahu kira-kira kita udah lelah badannya atau kita mau tidurnya malam. Tapi 2 jam lu kurang lebih. Jangan terlalu banyak minum karena otomatis badan kita akan memproduksi urin dari yang kita konsumsi sebelum itu tadi. Jadi makin banyak kita minum pasti kita akan banyak urinnya atau banyak frekuensi kencingnya. Tapi ada juga penyakit seperti contohnya diabetes mellitus ya. Kalau pasien diabetes mellitus itu malam hari karena kadar gula darah yang tinggi, jadi
ginjal itu karena pengaruh dari gula yang tinggi tadi menyerap air itu lebih banyak untuk dibuang. Jadinya itu kompensasi dari ginjal ya. Jadi biasanya kalau bisa udah lebih dari 3-4 kali dalam saat kita tidur itu udah merupakan suatu kelainan yang mungkin harus diperiksakan ke dokter gitu. Kembali lagi ke kita, apakah kita ada faktor risiko nggak nih? Kita ada penyakit diabetes nggak? Kita ada darah tinggi nggak? Kita ada keturunan diabetes nggak? Nah, bila ada semua itu tadi ya kita harus waspada dan kita harus segera memeriksakan ke dokter. Ya. Oke dok, menarik sekali ini dok mengenai kencing manis nih dok. Nah, sekarang kan bulan Ramadan tuh identiknya buka puasa dengan yang manis nih dok. Nah, gimana sih untuk mencegah nih? Kita kan kalau sakit kencing manis nih kan bisa ujungnya nih ke sakit ginjal nih dok. Nah, gimana tuh cara ngendaliin kadar gula darah di terutama bulan Ramadan ini dok? Baik. Ya memang bulan Ramadan itu sungguh menyehatkan seharusnya ya. Tapi banyak perilaku yang tidak menyehatkan yang kita lakukan ya. Contoh misalnya 1 jam 2 jam itu jalanan sudah macet, berburu takjil ya, termasuk saya mau pulang juga itu udah macet di mana-mana. Sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi ya mungkin karena kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini, mungkin berkumpul dengan keluarga ya harus makan ini itu. Ya lebih baik kita kurangin memang kalau udah kita punya diabetes saat kita buka puasa itu mungkin kan karena kita dehidrasi. Lebih baik dengan air dulu ya, dengan air mineral atau air putih biasa. Kita mengkonsumsi gula, memang gula yang cepat diserap itu dari buah-buahan seperti buah kurma sangat dianjurkan ya. Ya mungkin buah kurma cukup 1-3, jangan sampai terlalu banyak juga karena itu kadar gulanya tinggi, dan kurangin juga konsumsi yang manis-manis yang terlalu banyak manisnya. Mungkin itu setelah kita kan pasien-pasien yang diabetes seperti pasien-pasien saya dianjurkan obat gulanya akan ditukar tuh. Kalau yang cuma sehari sekali dia minumnya saat buka puasa biasanya. Tapi kalau yang sampai 2 kali, misalnya dia juga pakai insulin, biasanya sahur, malam dan buka puasa. Tapi kadang dosisnya juga disesuaikan. Tapi rata-rata makan kita paling banyak adalah saat buka puasa. Biasanya dosis obat yang saat buka puasa itu akan kita tetap sama atau mungkin nanti dievaluasi apakah harus dinaikkan atau diturunkan. Nah, mungkin makan besar itu setengah jam atau 1 jam setelah buka puasa itu tadi, dan kita konsumsi obat dulu. Ya, jadinya kita konsumsi obat dulu biar nanti makanan yang kita konsumsi itu tadi gula darahnya tidak mencapai terlalu tinggi di badan kita. Kan kalau gula darah yang tinggi terus itu juga lambat laun efek dari diabetes itu akan merusak ginjal. Merusak ginjal ya dok ya. Jadi kita atur waktu, komunikasiin lagi dengan dokternya ya dok ya. Baik, ya. Dok, ada pertanyaan tapi menarik nih dok. Dok mau tanya, di RSUD bisa terima jual ginjal nggak ya dok? Gitu. Kalau bisa harga berapa dan aman nggak ya dok? Terus karena saya hidup dengan 1 ginjal dan baik nggak sih dok jual ginjal tuh? Ini kok kayaknya buat lebaran ini dok ya. Sampai harus jual ginjal ya, kadang kan suka banyak begitu ya. Saya mau jual ginjal aja mau beli ini, ya tidak boleh ya harusnya. Dan sampai saat ini untuk transplantasi ginjal atau apa tidak diperjualbelikan ya. Organ manusia itu tidak boleh diperjualbelikan. Sering mungkin keluarga saya ada dok mau transplantasi ginjal, itu dengan prosedur yang sudah sangat terstandar dan tidak melalui atau calo atau perantara atau apa. Karena ada prosesnya sendiri. Kita di Jakarta ada pusat ginjal atau di RSCM itu kita prosedurnya banyak, baik hukumnya, wawancaranya, pemilihan pasien yang cocok atau tidak, pemeriksaannya itu sangat panjang. Jadi tidak diperjualbelikan dan tidak ada biaya. Itu merupakan suatu kerelaan dari pasien atau pendonor terhadap pasien tersebut. Nah, harganya berapa ya saya tapi kalau untuk bisakah kita berfungsi normal, ginjal itu diciptakan Allah ya, Masya Allah ya. Kalau dia satu saja dan itu fungsinya masih baik, dia bisa kita bisa hidup dengan 1 ginjal. Jadi dia bisa
menggantikan ginjal yang sudah rusak itu benar-benar bekerja 100%. Jadi satu ginjal cukup ya dok Satu untuk ginjal cukup. mewakili dua ginjal Iya. kita ya, asal fungsinya tadi Fungsinya sehat tadi ya udah dok ya. sehat. Iya, itu Betul. tadi. Oke, Ya. itu sudah terjawab ya. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi dok, izin dok. Waduh, kayaknya ininya lumayan ya dok, banyak berarti banyak yang peduli dengan ginjal ya dok ya. Baik. Izin dok, mau minta tips untuk makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita ginjal, terutama cara menjaga cairan tubuh karena kan puasa hanya ada sahur dan berbuka ya dok. Itu mengaturnya seperti apa ya dok? Yang tadi seperti awal kita bahas ya dok ya. Iya. Jadi tips untuk makanan ya yang dikonsumsi untuk penderita ginjal. Jadi penderita ginjalnya bagaimana dulu nih gitu ya. Jadi kalau udah pasien sudah tahap akhir atau stadium akhir, pasien yang sudah menjalani cuci darah, ya itu kan dia sudah rutin ya menjalani hemodialisis tadi. Jadi konsumsi yang makanan seperti yang kayak pembatasan protein itu sudah tidak berlaku lagi karena sudah dilakukan cuci darah. Mungkin pembatasan adalah cairan untuk pasien-pasien yang sudah cuci darah. Ya cairan tadi biasanya kan kita tergantung apakah pasien dalam kondisi overload atau kelebihan cairan misalnya bengkak-bengkak, ya kita harus kurangin. Berarti maksimal biasanya 500 sampai 700 cc saja per hari per 24 jam. Itu kalau yang dia lagi kondisi yang bengkak-bengkak yang saat akut. Tapi kalau yang sudah stabil ya enggak masalah gitu ya, karena dia udah rutin cuci darah. Terus kalau pasien yang misalnya stadium-stadium awal, ya mungkin cairannya juga harus tercukupin tadi ya. Kalau mungkin stadiumnya masih stadium 1, 2, ya cairannya harus terhidrasi dengan baik. Tapi kita lihat respon badan juga, misalnya kita minum berlebihan, kan target tadi rata-rata 2 liter ya per hari. Tapi kalau kita kok jadi makin bengkak ya kaki, kok jadi kita makin sembab-sembab, berarti cairan yang kita konsumsi itu berlebihan ya, jadi agak dikurangin lagi tadi. Terus makanan juga kalau yang sudah ada gangguan fungsi ginjal memang dihindari makanan yang tinggi garam dan terlalu tinggi protein ya. Memang konsumsi proteinnya harus dikurangin. Ya hitungannya ada itu ya di bawah 0,8 gram per kilogram berat badan. Tapi ya kalau mau mudahnya ya dikurangin lah makanan-makanan yang protein tinggi dan yang terlalu tinggi kadar garam. Protein itu ya contohnya daging-dagingan gitu ya, telur, ikan. Bukan nggak boleh tapi agak dikurangin. Agak dikurangin ya dok gitu. Ya. Mungkin juga bisa kita sarankan untuk ke dokter gizi kali ya dok ya, untuk konsultasi supaya persis banget apa yang harus dikonsumsi ya dok ya. Dok, mengenai cairan tadi dok, ada nih, ini mitos apa fakta ya dok ya? Kalau banyak minum air itu akan menghindarkan kita dari penyakit ginjal. Oh gitu. Mitos atau fakta nih dok? Itu merupakan suatu mitos ya, gitu. Jadi saya biar ginjal bagus minumnya harus banyak. Ada yang berita saya lihat orang yang overhidrasi sampai meninggal ya di berita itu. Jadi dia takut kurangan cairan jadi dia minum terus. Jadi ginjal kita dipaksa bekerja tuh. Dia overhidrasi dan akhirnya pasiennya meninggal juga. Ya sebenarnya tidak. Jadi kita tadi ya kurang lebih kebutuhannya 2 liter ya, kurang lebih itu tadi ya. Sebenarnya ada hitungannya sesuai dengan berat badan dan laki-laki dan perempuan juga. Tapi kita ambil secara umum 2 liter per hari. Dan itu tadi dilihat dari produksi urin kita tadi. Dari urin ya, kalau kita kencingnya jernih warnanya atau kuning muda yang jernih, itu sudah cukup terhidrasi. Berarti ya konsumsi kita air hari itu ya dok ya. Tinggal gampang sekali sebenarnya parameternya ya. Dok, kalau ada saran nggak sih kalau buat teman-teman nih mau nanya nih, kita tuh cara biar kita tahu nih nanti kita harus apa ya dok ya, biar tahu nih ginjal kita nih sehat nggak ya, kita masih muda nih gitu, harus gimana nih kita, saran dokter apa nih dok? Saran saya misalnya kalau kita masih muda, kita ya mungkin kembali lagi adalah medical check up ya. Medical check up ya dok. Pemeriksaan minimal adalah pemeriksaan fungsi ginjal, ureum kreatinin dan urin. Itu seminimalnya. Jadi itu yang paling minimal. Kalau kita untuk mengetahui sampai mana kita fungsi ginjal kita baik atau sudah terganggu, itu tadi. Jadi nggak usah nunggu ada keluhan ya dok ya. Jadi jangan sampai saya mah selama ini nggak ada sakit apa-apa dok, tiba-tiba dia udah gagal ginjal. Itu karena kita tidak aware, kita tidak menyayangi ginjal kita. Jadi kita harus menyayangi ginjal kita ya dok ya, harus sayangin ginjal. Baik dok, nanya lagi nih dok, mitos atau fakta nih, karena banyak banget orang yang fokusnya
entah ini pembenaran atau apa gitu ya dok ya, kalau merokok tuh kan nggak berdampak nih sama ginjal kita, kan dampaknya cuma sama paru-paru nih gitu. Mitos apa fakta nih dok? Itu mitos sebenarnya. Semua tuh ya kalau merokok itu kan dia merupakan suatu sumber oksidan ya atau racun terhadap badan kita. Banyak sekali zat-zat kimia yang beracun untuk badan kita. Salah satunya adalah nikotin tadi. Nah, dengan merokok tadi ya kita dapat merusak pembuluh darah secara keseluruhan gitu ya. Aliran darah menjadi tidak lancar ya. Resiko menjadi penyakit darah tinggi, resiko jadi stroke, jadi penyakit-penyakit paru-paru terutama itu makin meningkat. Nah, dengan gangguan pembuluh darah tadi kan di ginjal juga pembuluh darah banyak ya kan. Juga terganggu pasti dengan zat-zat yang beracun terhadap badan tadi. Jadi akan meningkatkan resiko terhadap penyakit ginjal juga. Selain dari tadi dia misalnya ada faktor resiko dari darah tingginya, itu juga menyebabkan ginjalnya terganggu. Terganggu ya dok. Ya. Baik. Wah, kita hari ini sudah banyak sekali ilmu ya, walaupun sudah sedikit kita dapat sharing dari Dokter Bambang nih ya. Dokter, boleh saya simpulkan berarti hari ini ya dok ya, bertepatan dengan Hari Ginjal, bahwa ternyata gampang ya dok untuk ngukur bagaimana sih ginjal kita sehat. Ternyata adanya dari sederhana aja, bahwa konsumsi air yang cukup ya, kita lihat dari urin cukup atau tidaknya, dari makanan yang bergizi, pola hidup sehat, kendalikan tekanan darah ya dok ya, dan kendalikan gula darah terutama di bulan Ramadan ini ya dokter. Terima kasih banyak untuk sharing ilmunya hari ini, semoga bermanfaat buat sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Dok, ini kalau teman-teman sahabat sehat RSUD mau tahu dokter tuh jadwalnya hari apa aja? Baik, terima kasih Dokter Dia Nyoman. Saat ini saya berpraktek di RSUD hanya hari Sabtu karena masih ada kesibukan di bagian yang lain. Jadi saat ini masih pendidikan lagi ya dok untuk spesialis. Semoga lancar ya dok ya, semoga lancar semuanya ya. Dan untuk sahabat sehat RSUD jangan lupa subscribe channel RSUD Kota Bogor Daily ya. Nanti ada podcast-podcast lain karena RSUD Kota Bogor Daily juga menyiarkan podcast-podcast lain yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Terima kasih banyak Dokter Bambang. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.